Oke, baik teman-teman, pada sesi ini kita akan membahas terkait aspek perpajakan atas perbankan konvensional, ya, atas perbankan konvensional. Harapannya ketika kita sudah mempelajari sesi ini, yang pertama kita memahami terkait masalah definisi dan ruang lingkup transaksi perbankan konvensional. Yang kedua, ketentuan perpajakan untuk perbankan konvensional. Dan yang ketiga, jenis transaksi perpajakan konvensional yang dikenakan pajak. Itu ya. Oke, itu terkait silabus pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, ya, apa yang dimaksud dengan bank? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Perbankan yang memang sebenarnya sudah diperbarui, gitu ya, sudah diperbarui ya dengan join dengan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 30 yang sudah diupdate ke dalam PSAK 59. Nah, ini adalah definisi dari perbankan atau dari bank itu sendiri. Gitu. Oh ya, teman-teman, nanti ketika teman-teman ada hal yang bingung atau ingin segera ditanyakan, silakan di stop saja langsung, ya, stop saja langsung, nggak apa-apa. Khawatir nanti teman-teman ada yang kelupa, gitu ya. Atau bisa jadi kalau seandainya saya ada materi yang misalnya kurang pas atau salah, silakan teman-teman boleh komplain. Gitu ya, siapa tahu teman-teman lebih update dibandingkan saya, karena memang tidak menutup kemungkinan yang diketahui dosen itu bisa jadi nggak update, gitu ya. Ya, itu definisi dari perbankan itu sendiri. Nah, di Indonesia itu ada dua jenis perbankan. Yang pertama perbankan konvensional, yang kedua perbankan syariah. Ya. Nah, ketika kita berbicara perbankan di Indonesia, ya, kita melihat dari sisi aspek perpajakan. Ingat ya, dari sisi aspek perpajakan, maka yang kita perhatikan adalah dari sisi transaksinya. Ya, transaksi yang terkait dengan perpajakan. Bukan sekedar transaksi secara garis besar atau secara umum. Tetapi kita hanya melihat dari sisi transaksi, ya, dari sisi transaksi yang mengandung perpajakan atau ada implikasinya terhadap perpajakan. Nah, meskipun ya di Indonesia itu ada perbankan baik itu konvensional maupun syariah, namun pada prinsipnya ya dalam masalah pendapatan dan biaya, ya bank itu sendiri itu sama seperti perbankan lain, sama seperti perusahaan lainnya, ada pendapatan dan ada biaya. Oke, keduanya hampir sama, ya. Sumber pendapatan kedua berasal dari jadi sama seperti perusahaan lainnya. Kalau teman-teman bikin SPT PPh Badan tahunan, ya SPT tahunan badan, itu biasanya ada lampiran yang mana lampiran tersebut itu ada laporan keuangan, ya. Ada laporan keuangan untuk perusahaan dagang, ada laporan keuangan untuk perbankan, ada laporan keuangan non kualifikasi, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Nah, entitas perbankan itu sendiri ya itu ada jenis laporan keuangannya. Gitu. Baik itu konvensional maupun syariah. Insya Allah pada pertemuan depan pekan depan kita akan membahas perbankan syariah. Gitu. Nah, apa yang menjadi tujuan aspek dari transaksi itu? Yang pertama adalah sumber pendapatan dan yang kedua adalah sumber biaya. Nah, sumber pendapatan ya kedua bank tersebut sama-sama berasal dari penyaluran dana yang dimiliki kepada nasabah, ya, sama-sama dari penyaluran dana. Nah, di sini aspek perpajakan itu sendiri tidak melihat sisi konvensional maupun syariahnya, tetapi melihat ada transaksi yang disalurkan dari perbankan ke nasabahnya. Sedangkan sementara biaya itu sendiri bersumber dari operasional normal perbankan dan pelayanan mereka kepada nasabah. Nah, itu biayanya. Ya, itu terkait pendapatan.
Nah, terus definisi sebagai terkait biayanya. Nah, sebagai contoh, ya, pendapatan bagi hasil bagi bank syariah itu sama saja dengan pendapatan bunga dari kredit komersil untuk produksi atau perdagangan. Nah, ketika menyalurkan dana, ya kan perbankan itu ada salah satu fungsinya, ya ada menghimpun dana, menyalurkan dana. Nah, ketika menyalurkan dana itu, ya baik itu konvensional maupun syariah, ya, itu sama-sama menyalurkan dana. Hanya saja terjadi perbedaan akad gitu atau perbedaan perjanjian dalam transaksi penyaluran dana tersebut. Yang konvensional berdasarkan bunga atau ribawi, sedangkan yang syariah itu berdasarkan sistem bagi hasil. Gitu. Tetapi kita tidak melihat dari sisi syariahnya ya, tapi kita melihat dari sisi penyaluran dananya. Itu. Yang kedua, sementara pendapatan dari sewa dan jual beli hampir sama dengan pendapatan bunga bank konvensional dari kredit konsumsi. Ya, kita hanya melihat dari sisi penamaan saja. Yang satu bunga, yang satu bagi hasil. Gitu. Karena kita melihat dari satu sudut saja. Tetapi ketika kita bicara dari sudut fikih muamalah, itu kita tidak membahas itu. Bukan ranahnya kita. Nah, ranahnya kita hanya melihat dari sisi aspek perpajakan saja. Itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh langsung di-cut. Oke. Lalu apa saja ya aspek perpajakan atas perbankan konvensional? Ya, yang pertama terdiri dari penghasilan. Ya, kita harus mengetahui dulu penghasilan bank dari mana saja. Yang pertama adalah penghasilan dari penyaluran kredit atau dana. Yang sudah kita ungkapkan tadi, ya, bahwa dalam bank konvensional itu berbentuk bunga, sedangkan dalam bank syariah berbentuk pendapatan bagi hasil. Baik dengan prinsip mudharabah maupun musyarakah. Mudharabah musyarakah ini sebenarnya akad kerjasama gitu, baik itu mudharabah maupun musyarakah. Gitu. Terus selanjutnya terkait pendapatan sewa di akad syariahnya itu masuk sebagai pendapatan bagi hasil ijarah. Terus untuk pendapatan jual beli berupa margin murabahah, murabahah itu adalah jual beli, pendapatan bersih salam, ya salam itu berupa pesanan atau inden, dan pendapatan bersih istisna paralel itu sama dengan seperti salam, hanya saja produknya saja yang berbeda. Nah ini dari sisi penghasilan bank. Ya, prinsipnya penghasilan bank itu adalah menyalurkan. Ketika menyalurkan dana ke nasabah, maka si nasabah wajib, ingat, wajib mengembalikan pokok plus bunga atau bagi hasil. Nah, yang diterima oleh perbankan itu tadi adalah bunga atau bagi hasil. Nah, ini yang menjadi konteks aspek perpajakan kita yang akan kita bahas pada malam ini. Gitu ya. Oke. Selanjutnya penghasilan dari profesi atau komisi, baik terkait dengan penyaluran kredit, ya baik itu dari penyaluran kredit maupun transaksi perbankan lainnya. Gitu. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan bank konven, ya biasanya dibedakan antara provisi dengan komisi yang berkaitan dengan penyaluran kredit dengan komisi atau provisi dari aktivitas non perkreditan. Biasanya kalau teman-teman itu KPR atau melakukan transaksi dengan perbankan, itu ada namanya provisi. Nah, itu provisi pun termasuk pendapatan dari perbankan. Baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Ya. Terus yang ketiga, pendapatan lain-lain berupa pendapatan keuntungan atau kerugian transaksi surat berharga, keuntungan atau kerugian atas transaksi valuta asing, ya jual beli valuta asing, fee atau komisi anjak piutang, dan pendapatan lain. Nah, ini adalah pendapatan-pendapatan yang dilakukan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait biaya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut terkait akun biaya. Tadi kita sudah membahas terkait aspek-aspek pendapatan perbankan. Ya, selanjutnya kita masuk ke biaya. Oke ya. Biaya bank itu terdiri dari apa saja? Prinsipnya sama dengan perusahaan lainnya. Ya, prinsipnya sama dengan perusahaan lainnya. Yang pertama adalah biaya berkaitan dengan penyaluran kredit
ya, penyaluran kredit, dana berupa imbalan, ya, atau bunga, atau bagi hasil bagi sumber dana. Biaya ini merupakan beban bunga atas dana dari penabung atau deposan dan masyarakat pemilik dana. Maksudnya gimana? Biaya ini. Oke ya, saya yakin teman-teman alur dari perbankan itu bisa dipahami ya. Pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Ketika menghimpun dana, maka si masyarakat itu menempatkan dananya di bank. Ya, biasanya di situ di dalam pembukaan rekening itu, baik konven maupun syariah itu nanti ada semacam informasi, yang mana informasi tersebut bahwa dana itu akan diputar kembali oleh perbankan. Nah, kalau di bank syariah ya kita mengenal ada yang namanya akad wadiah dan akad mudharabah gitu. Nah, sedangkan di konvensional itu sudah pasti diputar kembali oleh bank. Ketika diputar kembali oleh bank, dipinjamkan kembali oleh bank kepada masyarakat, maka alur pendapatannya adalah si masyarakat itu memberikan bunga ke banknya, dan banknya itu nanti harus memberikan bunga kepada deposan atau penabung. Nah, itu salah satu biaya dari perbankan itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Selanjutnya, pertama terkait masalah biaya, kalau di laporan laba rugi itu ada semacam HPP lah. Ya, ada HPP dikurangi dengan laba kotor dikurangi beban administrasi dan umum, nanti ketemu laba bersih. Selanjutnya, biaya normal operasional perusahaan, biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, mempertahankan penghasilan, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaan. Gitu. Nah, ini adalah biaya normal seperti perusahaan pada prinsipnya. Kurang lebih sama. Seperti beban gaji, beban transportasi, beban keperluan kantor, penyusutan, itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu tadi pada proses HPP itu tadi. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu adalah biaya bank. Selanjutnya, ya di dalam biaya bank itu juga ada yang namanya biaya non operasional. Ya, biaya non operasional lainnya merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak termasuk golongan biaya. Ya, ada non operasional, ada operasional. Dan non operasional itu adalah pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya dulu nih. Oke. Saya ingin bertanya kepada, saya pilih saja dulu ya, Mbak Devi Hana. Halo, halo Mbak Devi Hana. Halo, Ya, halo Pak. malam Mbak. Oke, Mbak, saya mau nanya nih Mbak. Ingat nggak? Sudah belajar akuntansi kan ya? Iya Pak. Oke, ingat nggak format laporan laba rugi itu seperti apa Mbak? Format laporan laba rugi ya Pak? Ya, apa yang Mbak ketahui aja? Apa yang Mbak ketahui aja? Susunannya atau Susunannya, susunannya aja. bentar Pak. Nah, kita tungguin ya. Biasanya, halo? Ya, halo. Ya. Biasanya kalau format laba rugi itu dia Pertama akunnya ada apa? akunnya, ada penjualan, Oke, ada penjualan atau pendapatan atau penerimaan, itu sama saja. Oke, ada lagi? ada HPP, persediaan awal, biasanya pembelian, beban angkut, kayak gitu Pak. Oke, pendapatan kurangi HPP apa namanya? Ya, Pendapatan kurangi HPP apa namanya?
pendapatan dikurangin HPP itu jadinya Jadinya apa? laba kotor ya, Pak? Yes, laba kotor. Oke, setelah laba kotor, lanjutnya apa? Biasanya ada beban-beban sih, Pak. Apa namanya? Beban operasi. Beban operasi atau penjualan ya, Pak? Bukan. Apa namanya kira-kira? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Yang lain ada yang bisa bantu? Atau saya panggil saja nih? Biasanya sih saya manggil yang... Oke. Beban penjualan bukan, Pak? Bukan. Sebenarnya tadi saya udah nyebutin tadi. Biaya, Pak. Usaha. Ya, Beban biaya apa? operasional dan umum ya, Pak? Lebih tepatnya beban administrasi dan umum. Dan umum. Pendapatan dikurangi HPP, namanya laba kotor. Setelah laba kotor, dikurangi dengan beban administrasi dan umum. Apa namanya? Laba operasi bukan, Pak? Bukan. Laba bersih. Laba bersih sebelum pajak, Pak. Laba bersih sebelum pajak. Atau Pajak. earning before interest and tax. Baru dikurangi dengan pajak, namanya earning after tax. Oke. Itu jangan sampai dilupakan ya. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman pahami bahwa sebenarnya pajak itu sebenarnya teknis. Pajak itu sifatnya teknis. Dari A sampai Z itu kurang lebih semua sama. Gitu. Tetapi ketika teman-teman ingin merencanakan sebuah tax planning, ada 3 hal yang teman-teman harus tidak boleh diabaikan. Ingat, tidak boleh diabaikan. Kalau teman-teman abaikan, maka sifatnya nonsense. Gitu. Yang pertama apa? Yang pertama itu ya atas struktur tax planning itu ya yang pertama adalah proses bisnisnya. Teman-teman harus paham benar. Ya harus paham benar terkait proses bisnis. Contohnya apa proses bisnis itu? Dan misalnya contoh ini, misalnya perbankan, saya yakin teman-teman sudah memahami proses bisnisnya seperti apa. Masyarakat naruh di bank lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Terus proses bisnis perusahaan jasa konstruksi pun demikian berbeda dengan perbankan. Perusahaan dagang pun berbeda dengan dengan perusahaan jasa lainnya. Artinya apa? Artinya setiap entitas punya proses bisnis yang berbeda-beda. Ya, termasuk di dalam perusahaan dagang pun kadang punya kadang berbeda-beda gitu. Berbeda-beda dalam apa? Ya berbeda-beda dalam proses bisnisnya. Seperti jasa maklon dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman harus pahami terkait accounting treatment. Sorry ya kalau berisik. Ada pengamen. Oke, yang kedua adalah accounting treatment. Accounting treatment ini ini sebenarnya terkait masalah akuntansi tadi. Ya. Oke, saya mau nanya lagi nih terkait masalah akuntansi. Saya mau nanya mana ya yang wajahnya tidak tampil dulu. Oke, Mbak Nur Aini Neng. Halo? Halo, Mbak Nur Aini Neng. Kemana nih? Cowoknya nggak ada ya, cowoknya ya? Halo, Mbak Siska. Ya, Pak. Kok nggak tampil wajahnya, Mbak? Tahun lalu semangat banget. Enggak, Pak. Oke. Halo, Mbak Nur Aini Neng. Mungkin sedang bekerja. Oke, coba saya cari lagi. Ini cowoknya memang nggak ada ya? Ada, Pak, satu. Mana cowoknya mana? Oh, satu doang. Cowoknya mana cowoknya? Dadang Hidayat.
Mas Dadan. Halo Mas Dadan Hidayat. Halo. Malam Mas Dadan. Ini pada kemana ini? Apa lagi di jalan? Oh, lagi di jalan. Iya Mas. Monggo dilanjut, hati-hati. Oke, Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda. Mbak Nanda. Oke, saya lempar pertanyaan aja. Siapa yang bisa jawab, saya kasih nilai. Oke, ada yang masih ingat nggak siklus akuntansi? Prosesnya dari mana ke mana? Dari transaksi, Pak. Sebut namanya Mbak. Di saya tampilannya banyak. Dengan Yeni, Pak. Oke. Pertama apa? Transaksi dulu, Pak. Oke, lebih tepatnya adalah bukti transaksi. Oke, kedua. Habis bukti transaksi, lalu di jurnal. Di jurnal, terus? Habis di Lalu jurnal? Habis di jurnal? Jurnal, terus buku besar. Oke, habis buku besar? Buku besar, terus laporan laba rugi ya, Pak? Belum. Lupa. Habis buku besar, habis buku Lupa. bukti transaksi, Neraca saldo. jurnal, Iya, neraca saldo. buku besar, Saldo. neraca saldo, habis neraca saldo, Jurnal penyesuaian. jurnal penyesuaian, habis jurnal penyesuaian, Jurnal penutup. belakangan, Jurnal penutup. jurnal penutup belakangan, Neng. Laporan laba rugi. Keuangan ya, Pak? Jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Habis neraca saldo setelah penyesuaian, baru laporan. Penutup. Laporan keuangan dulu, jurnal penutup mulu. Laporan iya. Baru Habis laporan keuangan, baru jurnal saldo. penutup pada akhir tahun, baru jurnal pembalik pada awal tahun. Oke ya. Jadi gini teman-teman. Saya sebagai konsultan pajak itu dari tahun 2012. Ya, dari tahun 2012. Saya hanya mau cerita nih ke teman-teman bahwa sebenarnya gini. Sehebat apapun teman-teman paham perpajakan, kalau teman-teman nggak paham akuntansi, itu nihil. Serius. Gitu. Makanya apa yang didahulukan adalah ilmu akuntansinya terlebih dahulu, baru perpajakannya. Jadi selaras tuh antara akuntansi sama perpajakan. Kenapa? Karena yang namanya akuntansi itu, ya contoh gini deh. Contoh ketika tax planning SPT PPH tahunan. Yang dibuat adalah laporan keuangan terlebih dahulu. Dibuat laporan keuangan, dieksekusi, kita perhitungkan mana yang deductible expense sama yang undeductible expense. Baru diarahkan ke ranah pajak. Gitu. Nah, yang mahal itu adalah dari sisi akuntansinya. Bukan berarti perpajakan itu nggak penting. Tetapi gini, kalau teman-teman nggak lupa nih terkait masalah pajak, tarifnya berapa, perhitungannya berapa, teman-teman tinggal nonton YouTube atau searching di internet ketemu, gitu loh. Tetapi kalau bicara akuntansi nggak semudah itu, gitu loh. Kenapa? Karena itu dia, akuntansi itu sifatnya itu pemahaman. Di jurnal dulu, di buku besar, belum jurnal penyesuaian. Nah, hal-hal yang begini itu yang saya, kalau boleh tahu, teman-teman itu semester berapa sekarang ya? 7. Oh, alhamdulillah. Berarti semester depan teman-teman udah skripsi ya? Iya, Insya Allah, Pak. Nah, berarti lulus dong? Amin. Oke, ya saya mendoakan buat teman-teman biar on time lulusnya. Dan gini, kalau sekedar boleh cerita ya, pas kebetulan saya juga jadi pembimbing juga. Kalau boleh cerita gini, saya tidak mengesampingkan, saya nggak tahu teman-teman lah, saya nggak kenal, gitu. Bentar ya, bentar.
Siska sama apa ya lu? Oke, lanjut. Silakan Mbak. Tuh, giliran saya off, Mbak Siska off. Online. Giliran saya off, online malah off. Oke. Jadi gini, persiapan semester 7, selesai semester 7, ada 2 persiapan yang teman-teman harus pahami. Ini agak menyimpang sedikit, tapi saya berharap teman-teman bisa ngikutin. Tujuannya apa? Biar teman-teman bisa lulus sesuai dengan waktunya. Apa? Yang pertama, teman-teman harus bisa membuat judul. Itu karena kejadian beberapa kali, judul itu banyak yang sama, pasti ditolak. Yang kedua, judul itu banyak yang nggak ada kualitas. Sebenarnya kualitasnya ada gitu, tetapi itu lagi, sehingga apa? Sehingga kita udah ngajuin cempro, udah capek cari judul, hasilnya ditolak. Maka carilah judul yang lain daripada yang lain, ya. Dan syukur-syukur kalau teman-teman apa yang gampang diterima, kuantitatif. Jadi selama ini adalah kualitatif, selama ini. Dan kebanyakan judulnya itu sama, itu, yang beda paling KPP saja. Nah, tapi rata-rata kalau teman-teman ngambil judul kuantitatif, insya Allah diterima, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, beribu maaf. Saya bukan berarti menyampaikan teman-teman ya, tapi memang ini harus di-planningkan dari sekarang. Untuk semester depan, tolong saving dana sebaik mungkin. Nah, simpen dana sebaik mungkin. Ya saya yakin bagi teman-teman sih bayaran kuliah itu ya nggak ada artinya lah, saya yakin ya. Gitu. Tetapi banyak kejadian sudah skripsinya udah oke, udah mau lulus, tetapi harus suruh bayar ini, bayar itu, dia nggak punya duit. Sehingga apa? Terhambat lagi. Gitulah. Nah, 2 hal itu yang teman-teman harus perhatikan. Satu, memang siap mental cari judul, mental cari waktu, mental untuk mengorbankan setelah pulang kerja harus menyelesaikan skripsi, mental cari perusahaan yang bisa untuk dijadikan referensi atau KPP yang bisa jadikan untuk tujuan penelitian, gitu loh. Itu harus siap semua. Dan yang kedua adalah dari sisi dana, gitu loh. Ya, oke. Kembali ke topik tadi. Tapi saya yakin insya Allah teman-teman sudah punya judul masing-masing ya, ya yang insya Allah akan dipersiapkan pada semester depan, dan pastinya sekali lagi saving dana ya. Oke, kembali ke topik. Tadi saya berbicara bahwa text planning itu ada 3 struktur yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami terkait proses bisnisnya. Ya, proses bisnis itu jangan sampai tidak. Yang kedua, teman-teman harus memahami accounting treatment, perlakuan akuntansinya. Contoh, di dalam perusahaan jasa konstruksi, itu ada perlakuan akuntansi yang namanya PSAK nomor 34, gitu, kontrak penyelesaian. Ada lagi yang namanya perbankan syariah, ada laporan keuangan perbankan konvensional, ada laporan koperasi berdasarkan etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kalau teman-teman sudah terjun ke dunia accounting, itu teman-teman begitu akan melihat luas yang namanya accounting seperti apa. Yang di kampus tuh maaf, kita belum bisa melihat semuanya, gitu loh. Jadi mumpung saya masih ada jeda 1 semester, kalau teman-teman memang kuliah, terus harapannya ketika lulus teman-teman ingin bekerja yang sesuai dengan bidangnya, maka pelajarilah accounting sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, di dalam text planning, teman-teman harus bisa mendokumentasikan atas perlakuan akuntansi tadi. Ini ada proses akuntansinya, tadi ada perbankan, ada pendapatan itu apa, biaya itu apa, jurnalnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, baru masuk ke dokumentasi. Makanya di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dokumentasi itu nggak boleh hilang selama 10 tahun dan harus berada di Indonesia. Ya, itu di dalam Undang-Undang Perpajakan. Walaupun kadaluarsa perpajakan itu 5 tahun. Loh, kok bisa kadaluarsa 5 tahun, tapi pembukuan nggak boleh hilang selama 10 tahun. Nah, hal ini yang menyatakan bahwa menginterpretasikan bahwa dokumentasi itu sangat penting. Artinya apa?
Misalnya pendapatan kurangi beban, bebannya itu misalnya besar. Kalau seandainya bebannya tidak ada bukti transaksi, maka di dalam pemeriksaan pajak itu tidak diakui sebagai beban. Ya, bisa dipahami dan teman-teman paham lah karena sudah ada mata kuliahnya terkait masalah pemeriksaan. Oke, kita kembali lagi ke slide. Masih sanggup teman-teman atau sudah lelah? Dikit lagi ya. Wajahnya udah wajah-wajah 5 watt itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman niatnya ikhlas, ada aja jalan. Biar jadi pahala ya. Lelahnya teman-teman. Oke ya, itu bicara biaya. Oke, terus oke. Biaya selanjutnya adalah biaya non operasional dan selanjutnya biaya pembentukan atau pemupukan cadang piutang tak tertagih. Biaya pembentukan atau pemupukan pemupukan piutang tak tertagih. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan yang mempunyai resiko piutang tak tertagih, maka dia harus mencadangkan. Ya, ingat di dalam akuntansi ada 2 jenis pencadangan piutang tak tertagih. Yang pertama metode pencadangan, yang kedua adalah metode penghapusan langsung. Saya nggak mau tanya terlebih dahulu karena nanti akan jadi panjang. Gitu. Apa itu cadangan piutang tak tertagih? Ya. Jadi gini, piutang itu punya risiko. Ada yang perhitungannya call 1, call 2, call 3, adalah perbankan nanti seser di GCR. Ya. Nah, berapa persen? Nah, atas pokok piutang tak tertagih itu, si perbankan itu wajib menentukan jumlah cadangan piutang tak tertagih. Baik itu seluruhnya ataupun sebagian. Ya. Nah, nanti dihitung tuh, baik menggunakan metode pencadangan maupun metode penghapusan langsung. Tapi biasanya kalau perbankan itu menggunakan metode cadangan. Kalau perusahaan kontraktor atau perusahaan konvensional seperti biasanya menggunakan penghapusan langsung. Oke. Terkait kutip 2 transaksi cadangan piutang tak tertagih, apabila, perhatikan baik-baik, apabila kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, terus dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Ya, jadi ketika ada cadangan, ketika kita sudah mencadangkan, terus ada piutang yang benar-benar tak tertagih, maka cadangan tersebut masuk sebagai beban piutang tak tertagih. Tetapi di dalam perpajakan apakah boleh beban piutang tak tertagih itu dijadikan sebagai beban? Boleh. Ada persyaratannya. Gitu. Nah, dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih seluruhnya atau sebagian tidak dipakai, ingat, jadi seluruh atau sebagian nggak dipakai untuk menutup kerugian, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Bisa dipahami teman-teman? Jadi kalau ada cadangan nih, nggak dipakai, nggak dibebankan, maka selisihnya ini sebagai penghasilan. Gitu. Terus dalam hal jumlah cadangan piutang tak tertagih dipakai untuk menutup kerugian, ya untuk menutup kerugian, namun tidak mencukupi. Jadi nutup kerugian tapi nggak cukup, maka jumlah kekurangan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai kerugian. Kerugian piutang tak tertagih. Bisa dipahami teman-teman? Jadi langkah pertama dipupuk dulu pencadangannya, langkah kedua ketika ada piutang yang tak tertagih diambil dari cadangan nih, lalu dibebankan. Ketika ada cadangan yang nggak dibebankan, maka itu masuk sebagai penghasilan. Tapi kalau seandainya pencadangannya nggak cukup untuk menutupi beban kerugian tersebut, maka dibuatkan akun jurnal kerugian. Insya Allah teman-teman bisa dipahami lah. Oke, terus apa saja jenis-jenis perpajakan? Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Atas apa? Nah, atas penghasilan berupa bunga. Ingat, berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya berapa persen? Nah, PR buat teman-teman. Dengan demikian, Pak. berapa? 20%. 20%. Oke. Dengan demikian, bagi
penabung atau deposan atau penyimpan dana di bank syariah juga diberlakukan sama dengan bunga deposito ataupun tabungan. Nah, ini PPh pasal 4 ayat 2. Ya, tarifnya 20% ya, Mbak ya? Iya. Oke. Sama seperti perusahaan lainnya di dalam perbankan ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 21 dan 23? PPh pasal 21 itu ya terkait biasanya gaji karyawan. Sedangkan di dalam PPh pasal 23 itu terkait masalah jasa-jasa. Sama prinsipnya seperti perusahaan pada biasanya. Ya. Oke. Lalu apakah ada kaitannya dengan PPN? Betul. Jasa perbankan termasuk dalam klasifikasi jasa keuangan yang termasuk dalam golongan bukan jasa kena pajak atau non JKP. Ingat, PPN itu non JKP. Sesuai dengan Undang-Undang PPN pasal 4A ayat 3 huruf D. Dengan demikian, secara umum bank tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, Ya. Saya izin bertanya, Pak. Yes. Untuk pajak penghasilan PPh 25 dalam neraca, itu kan biasanya dia masuk ke dalam pasifa hutang PPh 25 ya, Pak? Iya. Apabila dia masuk ke aktiva dengan akun angsuran PPh 25, itu bisa nggak sih, Pak? Dan itu alasannya kenapa ya? Kok dia boleh dimasukkan ke dalam aktiva? Padahal kan dia sebenarnya hutang ya, Pak? Oke, ini pertanyaan mata kuliah lain bukan? Enggak, bukan. Bukan. Oke. Enggak, Pak, ini terkait itu sih kerjaan di kantor ada. Oke, saya buka saya buka Excel aja dulu ya. Ya, oke, saya jawab setelah ini, Mbak. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, ada pertanyaan yang lain? Sama boleh nih, Pak, satu lagi. Boleh. Dalam laporan laba rugi, itu kan biasanya laba bersih setelah pajak. Biasanya kan laba bersihnya itu dipotong pajak ya, Pak. Apabila pajak penghasilannya itu tidak disertakan dalam laporan laba rugi yang dibuat untuk eksternal gitu misalnya, Pak. Buat kepentingan orang luar gitu dari orang kantor. Nah, itu tuh sebenarnya bermasalah nggak sih, Pak? Oke, saya jawab setelah ini karena ini bersifat sebenarnya lebih bersifat privat ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, ada lagi pertanyaan terkait materi ini? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti akan saya jawab setelah record ini saya tutup. Oke, ini PPN. Oke. Tapi gini, teman-teman, kita kan sering memahami ya bahwa perbankan itu SOP-nya udah pasti wah lah gitu ya. Nggak mungkin ada kesalahan, nggak mungkin ada penyelewengan, nggak mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tetapi rupanya tidak. Gitu rupanya, contoh nih ya, ada beberapa kasus. Contoh nih, bank ini menurut koran. Oke. Mungkin teman-teman ini belum kejadian belum lama. Ini berita 22 September. Jadi pajaknya Bank Panin ya, kita sama-sama tahu bahwa salah satu bank besar yang ada di Indonesia, Bank Panin itu dia besar pajaknya itu adalah 926 miliar. Itu dirubah menjadi 303 miliar. Wih, hebat bener. Nah, pertanyaannya adalah kalau melihat pajak ini kira-kira pajak apa nih? Yang diselewengkan pajak apa? Kira-kira? Kira-kira pajak apa? PPh badan ya, Pak? Ya, PPh badan. Gitu. Ini sekelas Bank Panin loh ya. Itu sekelas Bank Panin. PPh badan, bukan PPh atas deposan tadi, tabungan tadi. Gitu termasuk. Nah, ini ada salah satu, ini kejadian sebenarnya tahun 2015. Sama kasus pajaknya BCA, tapi kalau nggak salah di tahun 2016 itu tersangkanya itu dibebaskan kalau nggak salah. Saya sih tidak bisa mengikuti berita nggak tahu ya apakah beritanya sudah ingkrah atau belum, tapi
yang saya mau ceritakan bahwa sebenarnya ya perbankan itu sendiri ya, yang kita di mindset kita bahwa perbankan itu SOP-nya sudah normal, sudah bagus, sudah baik, gitu. Tapi rupanya enggak gitu juga. Ada hal-hal yang memang ya seperti itulah, seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Tapi memang skalanya luar biasa. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, oke, terima kasih ya. Oke, saya stop. Terima kasih. Saya stop dulu